Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan diri kita, hati kita sepenuhnya untuk masuk dalam suasana ibadah pada hari Minggu ini. Mari berdiri dan kita awali ibadah kita dengan menyanyi bersama-sama NKB nomor 42, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Fajar Menyingsing. Mari kita tabiskan ibadah kita dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nas pembimbing kita dalam ibadah ini saya ambil dari Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-6. Orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jemaat disilahkan duduk kembali. Di hatiku
Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti pembacaan hukum Allah sebagaimana tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20. Saudara-saudara, inilah Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut tumbuh di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menghakimi rumah sesamamu, jangan menghakimi istrinya atau orang yang laki-laki atau orang yang perempuan, atau pembuluhnya atau keluarganya, atau apapun yang mempunyai sesamamu. Menjemput jemaat sekalian untuk berdiri. Kita diingatkan melalui hukum Tuhan tadi tentang pelanggaran, kelemahan dan dosa kita kepadanya yang bisa saja kita perbuat dalam kehidupan kita setiap hari. Karena itu saya mengajak kita sekalian untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh dengan aib dan celah. Kami bukan saja telah berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tapi kami juga adalah orang-orang yang dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya lah kalau kami ini disebut sebagai anak-anak-Mu. Seharusnya lah kalau kami semua dihukum oleh Tuhan. Namun kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkemurahan dan yang berbelas kasihan. Karena itu kami mohon ya Tuhan, demi kemurahan-Mu itu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Di
Saudara-saudaraku, sebagai hamba Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Mari kita lafazkan said puji-pujian ini menyambut berita anugerah ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memperoleh engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak melakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak membalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Engkau adalah Tuhan kami, sumber dari segala sesuatu yang ada pada kami. Engkaulah bagi kami tempat perteduhan yang kokoh, sehingga sekeras apapun ancaman yang mengitari kehidupan kami, kami selalu dapat berlindung di dalam Engkau. Sekalipun dunia di sekitar kami hadir dengan segala bentuk ancamannya, namun Engkau adalah perisai kami yang kokoh, sehingga kami selalu terjaga dan terpelihara. Kami boleh dan dapat menikmati hari-hari hidup kami sekalipun diliputi oleh berbagai-bagai keterbatasan,
kami tetap dapat memuji dan memuliakan Engkau, sekalipun dengan cara yang lain. Kami tetap bisa menjalin persekutuan, sekalipun dibatasi oleh jarak. Namun percaya kami semua dalam iman kami yang sama kepadamu, tetap bisa mengikat kami dan menjalin kami dalam satu persekutuan anak-anak-Mu. Syukur bagimu ya Allah. Termasuklah ketika pada hari ini tersedia lagi kesempatan bagi kami sama-sama dengan jemaat untuk bisa memanfaatkan hari Minggu ini dengan menyelenggarakan ibadah jarak jauh ini. Kami percaya bahwa sekalipun kami terpisah, namun kami tetap satu dalam persekutuan ini. Dan dalam semangat persatuan dan persekutuan ini jugalah ya Tuhan, kami hendak memberi perhatian pada satu bagian Alkitab. Kami akan membacanya, mendengarkannya, untuk kemudian merenungkannya. Tuhan menolong kami supaya firman ini menolong kami untuk bisa belajar bagaimana hari-hari hidup kami semestinya diisi dalam ketaatan, dalam kedengar-dengaran, dalam kesetiaan terhadap-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa menangkap pesan-Mu dari firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, yang adalah firman yang hidup dan benar. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita membaca dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk pembacaan kita ini adalah Doa Paulus. Begini isinya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan hati sukacita. Sementara pundi persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari NKB 133 ayat 1 dan 3, syukur padamu ya Allah.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pada saat ini. Pada pagi yang indah ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Apa yang kami persembahkan ini semua berasal daripadamu. Untuk itu suci dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar layak kami pergunakan dalam pelayanan kasih kami di tengah-tengah dunia ini. Dan ajarkanlah kami ya Tuhan untuk memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Inilah syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, kita masih saja dalam suasana ibadah seperti ini, dipisahkan oleh tempat, oleh jarak, namun disatukan dalam semangat yang sama, dalam doa yang sama, dalam pilihan lagu yang sama, dalam pilihan perikop Alkitab yang sama, dan dalam kesamaan-kesamaan lainnya di dalam ibadah ini. Yang kita baca tadi adalah serangkaian doa. Dan kalau kita bicara tentang doa, yang harus kita katakan adalah bahwa doa, khususnya di waktu-waktu terakhir ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Kita ditantang atau bahkan didorong oleh situasi di sekitar kita. Kita ditantang atau didorong oleh pandemi ini untuk selalu berdoa. Dan selalu ada kesempatan bagi kita untuk berdoa. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang lain secara khusus. Untuk pemerintah kita yang diberi kepercayaan atau yang memang harus bertanggung jawab untuk menangani persoalan di sekitar pandemi ini. Untuk saudara-saudara kita yang hari-harinya disisihkan atau dipakai untuk melayani orang-orang yang menjadi korban dari COVID ini. Untuk orang-orang yang secara terus-menerus menyosialisasikan bagaimana satunya ketentuan-ketentuan kesehatan atau protokol kesehatan itu harus dijalani. Kita berdoa lebih banyak untuk orang lain. Dan saya kira ini menjadi salah satu sisi positif, kalau kita boleh berbicara seperti itu, dari pandemi ini. Kita diajak untuk selalu mendoakan orang-orang lain, khususnya mereka yang secara langsung berjibaku dengan penanganan masalah di seputar COVID ini. Mari kita lihat apa yang menjadi kepedulian Paulus dalam doanya yang kita baca tadi. Paulus memulai dengan mengatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Itulah sebabnya. Ini menunjuk kepada apa yang sebetulnya sudah Paulus tuliskan di bagian sebelum yang kita baca tadi. Di sana dinyatakan bahwa Paulus sedang dalam situasi yang tidak mengenakan. Bisa saja di penjara. Dan pemenjaraan Paulus adalah dampak dari pemberitaan Injil yang dia sampaikan kemana-mana. Keberadaannya dalam penjara itu terdengar ke banyak pihak. Tapi satu hal yang Paulus garis bawahi dalam Injil yang dia disampaikan itu, saya kutip dalam nas pembimbing kita tadi, orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh
dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Orang-orang bukan Yahudi diterima sebagai ahli waris, diakui sebagai pewaris, sama seperti orang-orang Yahudi juga diakui sebagai ahli waris dan boleh menjadi anggota dari tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini adalah sebuah terobosan yang dilakukan oleh Paulus sebagaimana kita pelajari. Paulus hadir dalam kancah rasulinya itu dengan menghadirkan pemahaman bahwa kita pakai istilah gerejawi, keselamatan itu ditujukan tidak hanya kepada satu suku bangsa, tidak hanya kepada satu ras, tapi orang-orang bukan Yahudi atau ras-ras lainnya yang di luar Yahudi juga punya kesempatan untuk itu. Dan karena itulah dia mengatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan di sorga dan di bumi menerima namanya. Semua turunan tanpa kecuali, Yahudi atau bukan Yahudi, semuanya dari barat ke timur, dari utara ke selatan, semuanya dicakup dan dirangkum. Ini gebrakan Paulus. Orang-orang lain di luar Paulus lebih mengedepankan aspek satu ras sebagai pewaris sah dari janji Allah itu. Tapi Paulus membuka wawasan baru, pemahaman baru, dan mengedepankan aspek universal seperti itu. Semua turunan di surga dan di bumi. Sekali lagi adalah bahasa yang mau mengungkapkan makna tidak ada yang terkecuali. Bukan hanya manusia pada suatu zaman, semua turunan itu berarti mencakup manusia yang hidup dulu, hidup sekarang, hidup nanti. Semua turunan itu juga mencakup orang di barat, orang di timur, orang di utara, orang di selatan. Semua tercakup di dalamnya. Karena itu kalau sekarang ini, di dunia modern ini, di zaman now ini, masih ada kecenderungan berpikir dan memahami secara sekotak, sekelompok, secara parsial, sangat disayangkan. Sebab Paulus yang hidup beberapa ratus tahun lalu, beberapa ribu tahun lalu, sudah hadir dengan pemahaman universal totalitas seperti ini. Saya tertarik untuk mencari informasi tentang apa maksudnya dikatakan di sini menerima namanya. Dalam banyak budaya di Indonesia, kalau seseorang menerima nama dan nama itu sama dengan yang lain, berarti yang satu dengan yang lain keluarga, ya, satu keluarga. Kalau sama-sama marganya Budiman, berarti mereka keluarga, ya. Kalau sama-sama marganya Darugo, juga keluarga, kan? Saya juga suka bangga kalau diikut sertakan dalam kerukunan keluarga. Karena itu berarti kita diperhitungkan atau dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sana. Orang-orang yang menerima warisan itu menjadi satu keluarga. Setiap orang dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga mempunyai tanggung jawab masing-masing. Dan tanggung jawabnya itu adalah untuk memelihara keutuhan, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dari keluarga itu sendiri. Bila setiap anggota keluarganya mau memastikan bahwa ia tetap terhisap
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warisan keluarga itu. Maka ia harus tetap tertaut dan terpaut di dalam keluarga itu. Saudara-saudaraku, Paulus lanjut dengan doanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Bahwa setiap orang di tengah-tengah keluarga punya potensi untuk bisa melakukan sesuatu yang salah bagi keluarganya. Itu memang sesuatu yang bisa diantisipasi. Dan untuk menghindarkan agar hal itu tidak akan terjadi pada diri seseorang, Paulus mendoakannya kepada Tuhan. Semoga bagi orang-orang seperti itu, Roh Tuhan hadir di dalam hatinya, dalam hati mereka, hadir untuk menguatkan, untuk meneguhkan. Tujuannya adalah agar iman orang itu di dalam Kristus tetap ada di dalam hati setiap orang. Karena setiap orang yang sudah mempunyai iman itu diharapkan berakar, berdasar di dalam kasih yang harus dia wujudkan di dalam kebersamaannya sebagai satu keluarga. Doa atau isi doa Paulus berikutnya dalam ayat 18 adalah supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Lagi-lagi kita berhadapan dengan pernyataan yang sifatnya universal di sini. Kamu orang-orang Kristen yang dulunya bukan Kristen, orang-orang Kristen yang secara ras bukan orang-orang Yahudi, bersama-sama dengan orang kudus, bersama-sama dengan sekalian orang yang diberikan atau yang menerima nama dari Tuhan itu, dapat memahami. Dan inilah yang dipahami, ini ya, betapa lebarnya dan panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya. Ini ada 4 hal yang saling berhubungan. Yang pertama dan kedua, lebar dan tinggi. Yang ketiga dan keempat, yang pertama dan kedua, lebar dan panjang. Yang ketiga dan keempat, tinggi dan dalam. Secara keseluruhan, makna itu mencakup keseluruhan. Kasih Kristus sangat lebar. Apa artinya kasih Kristus sangat lebar? Ungkapan ini dimaknai sebagai kasih Kristus itu menjangkau segenap dunia ini. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, tanpa bisa dibatasi. Kalau kasih Kristus itu dikatakan alangkah panjangnya, ungkapan ini bermakna bahwa kasih Kristus itu seumur hidup. Berapapun panjang umur seseorang, sepanjang itu bahkan lebih panjang lagi kasih Kristus itu terhadapnya. Maka dalam surat Roma kita ingat ada bagian yang bertuliskan, tak ada satupun yang bisa memutuskan kita dari kasih Kristus. Maut sekalipun tak dapat memisahkan. Sepanjang itulah kasih Kristus kepada manusia, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Betapa tingginya. Dan itu kita juga harus gandeng dengan ungkapan berikutnya, betapa dalamnya. Tinggi dan dalam ini katanya berbicara tentang suasana hati manusia. Ketika suasana hati manusia sedang tinggi-tingginya, itu berarti dia sedang lega, sedang penuh dengan sukacita, sedang penuh dengan sukaria, sedang merasa beruntung, sedang merasa diberkati, dan karena itu lafaz puji-puja yang terucap dari mulutnya. Kasih Kristus mendorong orang yang merasakan kelegaan seperti itu untuk memujinya.
Sedangkan pada sisi yang lain, betapa dalamnya katanya ungkapan ini dimaknai dengan ketika suasana hati kita sedang penuh dengan kegalauan, kepenatan, tekanan yang membuat hidup atau diri kita menjadi seakan-akan tak berdaya dan tak mampu lagi melihat keadaan dan mengatasinya, maka kasih Kristus menjangkau orang-orang dengan suasana hati seperti itu. Dari segi jarak, dari segi tenggang waktu, dari segi suasana hati, apakah bersuka cita atau penuh dengan tekanan, diungkapkan dalam doa tadi sebagai ungkapan totalitas di mana kasih Kristus ada di sana. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu konten ketiga dan terakhir dalam doa yang disampaikan oleh Paulus dalam bacaan kita tadi. Ayat 19b. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini satu ungkapan yang maknanya bisa jadi adalah bahwa sang pendoa berdoa supaya orang yang kepadanya ia berdoa itu dalam hidupnya sepenuhnya mampu menghadirkan sifat-sifat ilahi di dalam hidup, dalam tutur kata, dan di dalam tingkah lakunya. Sifat ilahi itu adalah penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kepedulian, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan rasa damai, penuh dengan keadilan, penuh dengan kebenaran. Doa ini atau isi doa yang terakhir ini mengandung unsur harapan agar orang-orang yang menerima namanya, yang juga menerima kasih Kristus yang tak terbatas itu, tidak hanya sekedar menjadi penerima semata, tapi ia juga menjadi penyalur dari semua kebaikan itu kepada lingkungannya, kepada masyarakat sekitarnya, kepada dunia ini. Saudaraku, kita semua adalah satu keluarga. Kita semua adalah satu nama. Kita semua merupakan anggota dari satu persekutuan di bawah satu nama. Dan kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dari keluarga, dari persekutuan yang di dalamnya kita merupakan bagian yang tak terpisahkan. Persekutuan itulah yang dijanjikan untuk menerima berkat kasih sayang Tuhan. Dan jika kita mau keluar dari persekutuan itu, maka konsekuensinya adalah kita harus mengatakan kita tidak lagi bisa berharap bahwa warisan kasih sayang itu menjadi hak kita. Sebaliknya, sebagai bagian dari persekutuan, sebagai anggota dari keluarga itu, kita diharapkan dalam doa tadi supaya kita dalam kehidupan kita sehari-hari dapat memancarkan, baik lewat tutur kata kita pun lewat tindak tanduk kita, sifat-sifat ilahi yang penuh dengan kasih sayang, yang tak bersyarat dan tak berbatas itu. Semoga saudara-saudaraku di masa pandemi ini ujian bagi kita untuk bisa mengungkapkan kepenuhan sifat ilahi dalam hidup kita bisa kita tunjukkan. Ada banyak arena yang di dalamnya kita bisa mewujudkan harapan ini. Mari kita manfaatkan setiap kesempatan itu untuk mengisinya dengan mengaktakan dan menghadirkan cinta kasih Tuhan, cinta damai Tuhan, cinta adil Tuhan, kepedulian Tuhan bagi dunia ini. Dan kalau kita tidak bisa menjangkau seluruh dunia ini, kita pasti bisa menjangkau yang dekat-dekat dengan kita. Itulah arena kehidupan kita. Amin. Saudaraku, mari kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli. Dan untuk itu saya jemput kita semua berdiri.
Hendaklah masing-masing mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita berdoa syafaat. Tuhan, kami tundukkan kepala kami lagi ke hadirat-Mu yang kudus. Kami datang dengan sembah sujud kami, karena kami selalu merasa bahwa di luar Tuhan tak ada satupun kebaikan yang bisa kami lakukan. Bapa Surgawi, terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu. Dalam kebersamaan sebagai satu persekutuan yang beribadah sekalipun di tempat yang terpisah, Engkau sudah perkenankan kami untuk memetik pelajaran berharga dari satu perikop Alkitab yang sudah kami renungkan. Biarlah kami diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak di tengah satu keluarga besar, keluarga Allah sendiri. Biarlah kami tidak hanya sekedar ada di sana, tapi kami ada di sana untuk berkontribusi bagi kehidupan bersama seluas dunia ini yang lebih baik lagi. Mampukan kami ya Tuhan, dan perlengkapi kami dengan kekuatan dan kuasa untuk bisa tampil seperti itu dalam kancah kehidupan kami. Bapa Surgawi, ada sederet anak-anak-Mu yang bersuka cita dan bersyukur karena dalam 2 minggu terakhir ini mereka boleh merayakan hari ulang tahun pribadi mereka. Sukacita besar ya Tuhan dirasakan oleh anak-anak-Mu ini, dan sukacita anak-anak-Mu ini juga menjadi sukacita keluarga mereka masing-masing. Dan hari ini menjadi sukacita kami semua sebagai satu keluarga Jemaat Gemis Depok ini. Kami bersukacita dan bersyukur bersama-sama dengan Penatua Ibu Mulyati Diba, Saudari Elince Jane Kirsten Marabia, Saudari Novi Purwanti Rampen, Saudari Teresia Vini Beatrice Rembet, Saudara Daniel Christian Budiman, Bapak Harbin Pangumpia, Ibu Noviana Yulianti Sitorus Rembet, Pendeta Ibu Heli Kalangit Luntungan, Diaken Ibu Marleni Marabia Udampo. Kau kiranya memberkati sukacita syukur saudara-saudara kami ini, memberkati sukacita syukur keluarga mereka, memberkati sukacita syukur kami semua sebagai satu jemaat. Dan inilah harapan kami ya Tuhan untuk kekasih-kekasih kami ini. Kiranya di usia mereka masing-masing yang baru ini, mereka tetap ada dalam ikatan yang kuat dengan Tuhan. Mereka tetap dalam ikatan yang kuat dengan jemaat di sini.
dan sesuai dengan kemampuan masing-masing mereka juga boleh ikut berkontribusi demi pertumbuhan dan perkembangan jemaatmu di sini sebagai keluargamu sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang barangkali sekarang ini sedang dalam kondisi tubuh yang tidak nyaman, tidak fit. Siapapun mereka itu ya Tuhan, kiranya dengan kasih sayang-Mu Engkau hadir dan menjamah mereka sehingga mereka boleh menemukan kesegaran, kepulihan, dan kesehatan kembali seperti sedia kala. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara kami Doni Rudolf yang sekarang ini sedang memerlukan perawatan khusus karena gangguan kesehatannya. Kami percaya bahwa upayanya itu dilakukan dengan keyakinan bahwa Engkau Tuhan akan juga turut bekerja bersama-sama dengan para dokter dan para perawat di rumah sakit di tempat di mana ia dirawat. Engkau telah menghadirkan bagi Doni ini istri ya Tuhan, yang akan dengan penuh kesetiaan mendampinginya, merawatnya dan penuh kasih sayang. Kiranya kebersamaan keluarga baru ini akan bisa selalu diisi dengan keceriaan, sukacita, dan bahagia. Bapa di surga, ada saudara-saudara kami, baik di jemaat kami ini ataupun keluarga kami masing-masing di tempat yang jauh, yang sedang bergumul untuk kondisi masing-masing apapun itu. Kami doakan mereka dimanapun mereka berada, termasuk saudara-saudara kami yang berada di usia lanjut, saudara-saudara kami yang sendirian tanpa didampingi oleh suami atau istri lagi, saudara-saudara kami yang tak punya ayah ibu. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kehidupan mereka dan mengisi apa yang kurang dalam kehidupan mereka dengan kasih sayang-Mu yang tak berubah itu. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat-Mu di Gemis Depok ini. Siapapun dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau sendiri yang mengetahuinya. Berkatilah mereka bila ada yang sedang bergumul ya Tuhan. Tuhan mampukan mereka untuk bisa menemukan jalan keluar dan dapat mengatasi pergumulan mereka. Bila ada yang bersuka cita oleh karena hal-hal yang menyukacitakan, berkati sukacita mereka. Kami berdoa untuk pendeta yang bukan saja berfungsi sebagai pelayan firman-Mu, tapi juga menjadi pimpinan, ketua dalam struktur organisasi jemaat ini. Kiranya selalu diberikan hikmat untuk bisa menata layani jemaat ini sebisanya dan oleh pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak orang ya Tuhan yang berbuka hati menunjang pelayanan jemaat Gemis Depok ini. Siapapun mereka, apakah itu dari lingkungan intern jemaat ini maupun dari luar lingkungan jemaat ini. Termasuk keluarga Malok Samantiro yang belum lama ini menyumbang persembahan syukur untuk pelayanan jemaat di sini. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka dengan sukacita dan semangat. Berkatilah mereka dengan kebahagiaan. Bapa di surga, bangsa kami yang sekarang ini sama dengan bangsa-bangsa lain sedang berjuang untuk mengatasi kemelut yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Kami berdoa kiranya mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa membaca keadaan dan mengantisipasi banyak hal sehingga keadaan tidak lagi semakin parah. Berkatilah setiap upaya mereka yang dikenan oleh Tuhan. Hadirkan di setiap arah ya Tuhan semangat kebersamaan yang kokoh, agar dengan semangat kebersamaan ini semuanya dapat melawan ancaman dahsyat dari COVID-19. Siapapun mereka ya Tuhan, itu pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, tenaga medis, para pengaman, para pejabat negara, kiranya dimampukan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Berkati dan lindungi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, sebab di dalamnya kami menikmati hari-hari hidup kami.
Sekarang dengarkan ya Tuhan doa yang kami ucapkan bersama-sama seperti yang Tuhan sendiri telah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita berdiri dan menyanyikan NKB 116 ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Jalanilah hari-hari hidupmu di sepanjang minggu yang akan kita masuki ini, dan jalanilah itu dalam damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, demikian ibadah minggu kita hari ini telah selesai. Selamat berhari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa
sungguh baik.